belajar. Bisa tetap setia di podcast Anak EJ ke depan. Terima kasih. Lainnya dari kami. Yuk, bye-bye. Dengarkan lagu nasionalismenya dulu. Silakan dipimpin Firza. Nyanyi apa ya? Maksudnya biasanya yang sering bangun agak telat ini ada Roma, ada Indah, ada PCM kadang-kadang. Oke ya. Nah, yang tadi malam sudah belajar. Kira-kira hari ini kita sudah siap belajar bahasa Indonesia? Sudah siap, dikeluarkan dulu bukunya. Bahasa Indonesia. Bukunya bahasa Indonesia dibuka halaman 100. Oke, belajar apa? Sudah tertulis di depan itu. Bahasa Indonesia, positif, fakta, opini. Silakan dibuka bukunya. Ayo, mainannya ditaruh dulu. Tidak ada waktunya main-main. Sekarang mainannya silakan dikeluarkan bukunya. Ayo maju, ayo jangan lama. Ya, silakan dibuka. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta sesuatu yang benar
Herdan lara untu, Herdan sakit gigi. Sakit ya? Nah, kalau terbukti bisa dibuktikan berarti fakta. Oke, sebelumnya kita literasi dulu. Silakan untuk pemanasan. Ya, kita buka halaman, nanti dibuka halaman 100. Kita literasi dulu, di situ ada bacaan. Kalau kita baca masing-masing membaca biar ada skill ya, semuanya membaca nyari. Halaman 100. Di situ ada itu adalah citra dari Pak Wahono. Saya kasih judul itu Makam Pedas. Silakan baca nyari sekarang. Baca nyari semuanya sekarang. Kurang kita perbaiki. Kita coba dulu. Menurut Putri, kira-kira siapa yang intonasinya bagus? Oke, kita coba ini dulu. Silakan ini. Itu adalah putra dari Pak Wahono dan Putri. Ia kepada makan makanan yang pedas. Matahari sudah condong ke barat. Perut itu sangat lapar karena ia perlu makan. Ia langsung bergegas ke meja makan. Di meja tersedia ayam goreng beserta lalapan dan sambal bawang. Karena badanku gemuk, aku harus makan dulu. Umat itu, imamku. Karena itu langsung mengambil nasi, ayam goreng dan sambal yang sangat banyak. Itu makan dengan lama. Meskipun perutnya sudah panas karena kebanyakan sabar, ia dapat menodongkan nasi bertujuh. Itu paragraf pertama ya. Paragraf pertama dibaca Firza.
tersebut ayam goreng bisa lalapan dan saya bawa. Karena badanku gemuk, aku harus makan banyak. Memang gitu. Anak itu langsung mengambil nasi ayam goreng dan sayur yang sangat banyak. Oke, cukup. Tepuk tangan dulu. Apa itu? Yes. Wih. Cynthia, lebih bagus Anda cewek. Ya, bukan cewek. Oh, bener ya. Oh, membaca paragrafnya betul. Ada yang mau ber? Ada yang banget? Ada yang banget? Oke, silakan maju. Lebih dulu siapa dulu? Iya. Kencang. Respect kamu motor kencang. Firza, kenapa Firza? Ini opini ya. Opini itu memberikan pendapat. Faktanya tadi itu sudah direkam, itu fakta. Diulang lagi, oh tiba oh ternyata lebih bagus. Itu masih bersifat subjektif. Siswa, fakta itu bersifat subjektif. Soalnya wedok, karena perempuan dukung perempuan, karena laki-laki dukung laki-laki. Itu bersifat subjektif. Kalau dipasangin berbuka, itu fakta. Tidak dukung arek wedok, tidak dukung arek lanang, ya. Dukung laki-laki perempuan. Oke, menurut Pak Ibu, dua-duanya sudah bisa membaca, ya, membaca lancar. Cuma yang sesuai dengan intonasi atau intonasinya lebih bagus masih. Di sini siapa tokoh dalam cerita tersebut? Ya, jangan salah paham. Apa kegemaran itu? Apa nasihat Pak Wahono kepada itu? Lain kali jangan makan sambal terus nanti perutnya sakit. Pertanyaannya, nanti perutnya sakit termasuk fakta atau opini? Kenapa opini? Karena tidak merasakan. Oke, baiklah. Ya, ini nanti Pak Ibu kasihkan LKPD-nya. Sabar dulu. Kita lihat dulu materi fakta dan opini. Kita lihat di depan dan belajar ini. Yang pertama kelihatan dulu, ya. Jelaskan kalimat fakta dan opini. Ya, dengan benar. Yang kedua, ini kalian nanti ulang harus sudah tahu bahwa kalimat fakta dan opini membuat kalimat fakta dan opini. Oke. Apa yang bagi siswa sholat duha? Katanya hari sholat terhadap suatu hal. Kalimat opini disebut pendapat sate sama ayam goreng. Nah, kamu jawab ayam goreng itu fakta atau opini? Opini. Indonesia. Kalimat opini ditulis berdasarkan pendapat pribadi dan kebenarannya bersifat subjektif. Ciri-ciri kalimat opini yang pertama, kalimat fakta dapat tidak bisa dipendapat gagasan. Kalimat fakta statistik tahu angka-angka negara Indonesia diapit oleh 2 samudra. Fakta. Cipat di sebelah utara diapit oleh perikanan. Cipat di sebelah selatan diapit oleh tembok tetangga. Tembok apa kali? Nah, belum senang kan ya? Belum senang kan ya? Tahu tangan dulu. Nah,
itu kita tanyakan ke teman kita. Sudah siap? Tapi satu kelompok harus bikinnya sebentar aja. Siap? Oke, kita mulai dari Putra. Ambil ini. Sedang apa? Boleh diulang lagi kalau nanti ada kata belajar, jangan belajar lagi sudah kan biar. Tadi 1-0 ya. Lebih bagus kelompok ini. Itu opini sama lagu-lagu. Jadi gue bagikan dulu sebentar. Ini ada APD yang harus kalian kerjakan. Silakan dilihat di LKS-nya. Dijawab dulu sama paling atas.
mahasiswa? 3 menit lagi ya. Teman-temannya kemarin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Melisa. Kami dari podcast anak SD menjadi inspirasi menuju masa depan. Kami akan kedatangan tamu yang sangat spesial adalah Bu Ainur. musiknya matikan dulu. Dwi duduk. Silakan, ayo. Selamat datang di podcast anak SD. Jadi inspirasi menuju masa depan. Sedikit tentang Anda. Buat kehormatan besar bagi kami bisa berbincang dengan Anda hari ini. Dan untuk para pendengar setia, selamat datang kembali di podcast anak SD menjadi inspirasi menuju masa depan. Gini. Ketika kamu bilang podcast anak SD, siswa yang ini jawab inspirasi menuju masa depan. Bisa ya? Coba dilatih dulu yuk. Bilang. Oke. Dan untuk para pendengar yang sangat setia, selamat datang di podcast anak SD. Inspirasi menuju Masa depan. Nah, lanjut. Untuk mendapatkan inspirasi berwawasan dengan menjadi seorang pendidik hebat, mari kita mulai pertanyaan podcast anak SD. Kita boleh bertanya, Bu Ai? Apa pendidikan ibu sekarang setelah ibu sudah sekolah dulu? Sini Bray. Bray. Pertanyaan yang bagus karena bertanya tentang kesulitan setelah sekolah. Setelah sekolah, Bunai sibuk dengan melihat dan menikmati perkembangan dan pertumbuhan anaknya Bunai, alias momong ya. Sekaligus juga Bunai juga
sibuk dengan kegiatan keseharian di rumah seperti sebenarnya guru itu bukan cita-cita Buai. Cita-cita Buai itu masih belum tercapai. Buai cita-citanya ingin kuliah di luar negeri, ingin jadi dosen. Buai juga kepingin punya lembaga pendidikan sendiri seperti TK, PAUD, SD. Itu Buai, cita-citanya Buai itu. Guru yang sedang Buai lakukan, yang Buai giati sekarang dan beberapa tahun yang lalu, ini sebenarnya cita-cita ayah ibunya Buai, bukan cita-citanya Buai. Ayah dan ibunya Buai punya cita-cita semua anak-anaknya harus belajar, harus jadi guru. Padahal Buai itu sempat dulu bilang Buai begitu. Jadi Buai seiring perjalanan hidupnya Buai itu tidak. Ternyata perjalanan Buai adalah menjadi guru karena tidak ada jalan untuk meneruskan bisnisnya ayahnya Buai. Jadi begini, Buai begini. Ya wis, kalau suatu saat nanti cita-cita Buai masih belum terlaksana, Siapa guru atau sosok inspirasi di masa sekolah dulu yang paling berkesan untuk Buai? sosok guru yang paling berkesan. Buai itu sangat banyak, tidak hanya satu. Karena Buai itu ngefans sekali sama guru-gurunya Buai semua. Tidak ada yang tidak Buai fans. Buai kagum semua dengan semua guru-gurunya Buai. Sehingga saking kagumnya Buai, model ngajarnya guru-guru Buai dulu itu Buai jadikan contoh model Buai ngajar sekarang. Kadang ada gurunya Buai itu yang kalau ngajar itu suaranya keras, gitu. Jadi Buai karena ngefans sama guru itu juga Buai terapkan di ngajarnya Buai. Ada guru Buai yang sabar. Buai juga karena ngefans juga sama gurunya Buai. Buai terapkan juga di ngajarnya Buai. Jadi kalau sesosok itu buat Buai tidak ada ya, karena semua guru Buai itu inspiratif. Masa kecil yang begitu benar-benar ketimpangan ibu saat masa kecil menuntut ilmu. Ya memang mulai dari SMP Buai ya. Sejak usia SMP Buai dipondokkan sama kedua orang tuanya Buai. Sampai Buai kuliah, Buai dipondokkan. Mungkin kalau rata-rata teman-temannya Buai itu kalau dipondokkan itu nangis. Tapi Buai tidak. Buai ini jujur ya. Buai tidak nangis. Buai justru senang. Buai merasa ini adalah pengalaman baru, hidup baru. Jadi Buai lebih senang. Besoknya ternyata Buai nangis karena kangen sama orang tua. Itu wajar memang. Perbedaan yang paling menonjol dari yang zaman dulu dengan zaman sekarang menurut Buai itu adab kepada bapak ibu guru. Sampai Buai kuliah, kalau ada guru jangan sampai Tadi sudah. dan sama-sama, semoga bisa menginspirasi kalian ya.
kamu dapat hari ini dari percakapan Bu Ai atau apa? Silakan, baru ini. Yuk belajar berani. Yuk. Silakan. Hal apa yang bisa kamu ambil hari ini, yang kamu pelajari hari ini? Silakan. Apa senangnya di mana? Silakan. Ya, belum bisa. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Jadi setiap siswa itu tidak semuanya langsung bisa ya, harus mengalami proses. Tapi ketika kalian berproses harus ikut. Jadi Pak Riko tadi ketika Bu Ai sedang presentasi menjelaskan, Kolbi harus dengarkan. Kolbi mesti dengarkan. Orang yang ketika orang lain bicara kamu ikut bicara tidak akan dapat apa-apa. Orang lain bicara dengarkan, maka kamu akan dapat ilmu baru. Ngerti ya? Banyak pada dapat ilmu baru dari Bu Ai, bahwa cita-citanya Bu Ai sangat tinggi, melebihi apa yang kita tahu hari ini. Bu Ai pengen ke luar negeri, yang pengen sekolah ke luar negeri, sangat jauh. Ibu Bu Ai, apalagi kamu sekarang generasi Z, ya Gen Z, Gen Alpha, harus lebih jauh dari Bu Ai. Bu Ai wedok. Paham ya? Nah, kemungkinan Bapak Ibu guru yang di sini juga banyak kisah di belakangnya. Makanya kita hari ini belajar podcast. Nah, baiklah, cukup sampai di sini. Silakan ketua kelas untuk merapikan bukunya, dimasukkan semuanya. Ya, tugasnya dikumpulkan. Persiapan untuk doa mengakhiri kegiatan. Silakan bukunya dimasukkan. Silakan bukunya dimasukkan. Bisma yang mengambil soal yang lain tetap di tempatnya. Rapikan bukunya, silakan dimasukkan. Putra yang mengambil pulpen, lembar jawaban diambil pulpen. Oke, sudah, silakan dikumpulkan di sini.